membahas tentang elemen dalam Scrum, yaitu peran dalam Scrum dan juga artefak dalam Scrum. Nah, di sesi kali ini kita akan bahas elemen terakhir, yaitu tahapan dalam Scrum. Yuk kita mulai. Di dalam tahapan Scrum ada beberapa yang harus kita lewati, tetapi Scrum ini modelnya adalah iterasi atau berulang. Nah, saat pertama kali yang harus kita lakukan adalah saat melakukan product backlog, lalu masuk ke dalam sprint planning. Di dalam sprint planning sendiri nanti akan mulai dalam prosesnya development. Di dalam development akan ada daily Scrum yang berlangsung 1x24 jam. Kemudian setelah itu selesai, kita akan ada fungsi testing di mana kita akan deliver satu new functionality. Saat functionality-nya sini sudah selesai, kita akan masuk ke dalam sprint review untuk mereview sprint yang telah kita lakukan di proses sebelumnya. Kemudian akan ada retrospect. Kemudian ada sprint retro, di mana sprint retro ini kita akan membahas plus minus pekerjaan kita dan apa yang akan kita bawa di sprint selanjutnya. Kemudian kita akan kembali lagi ke dalam proses sprint planning. Jadi prosesnya akan berulang terus hingga project itu selesai. Oke, tahapan pertama dalam Scrum yang harus kita pahami adalah yang disebut dengan sprint. Apa sih itu sprint? Sprint itu adalah pekerjaan terus-menerus yang kita lakukan hingga project itu selesai dalam durasi yang konstan. Nah, biasanya pekerjaan sprint itu dilakukan selama 2 minggu sampai 4 minggu. Jadi kalau kita mengadapt proses yang dalam Scrum-nya itu 2 minggu, ya semua sprint itu harus berjalan 2 minggu. Tetapi kalau kita mengadapt proses yang sprint-nya itu berjalan 3 minggu atau 4 minggu, kita harus konsisten untuk mengadapt time box-nya itu sama antara sprint 1 sampai sprint terakhir. Yang kedua, kenapa kita perlu sprint? Karena dengan durasi yang konstan ini kita dapat mengukur progresnya project ini, apakah berjalan dengan baik atau tidak. Sprint sendiri menghasilkan bagian dari produk yang akan kita selesaikan, atau dalam suatu project biasanya kan sprint itu ada sampai 3, sampai 5, sampai 10, sampai 20 gitu ya. Di dalam masing-masing sprint ini kita akan menghasilkan sesuatu untuk ngedeliver projectnya ini dengan berjalan dengan baik atau produknya ini dapat terselesaikan. Nah, untuk proses sprint ini terbagi-bagi sih sebenarnya. Ada yang disebut dengan design sprint, ada yang masuk dengan development sprint atau testing. Nah, tapi biasanya di dalam proses Scrum sprint ini bisa berjalan dengan simultan atau bersamaan. Jadi tidak nunggu satu sama lain selesai, tapi bisa dilakukan secara simultan. Biasanya prosesnya itu dilakukan pertamanya desain dulu. Desain satu sprint selesai, baru sprint development bisa berjalan. Saat sprint design sprint 2 berjalan, sprint development ini bisa mengerjakan sprint 1, di mana isinya adalah tugas-tugas atau task yang telah selesai di sprint sprint design di sprint 1. Yang kedua adalah sprint planning. Nah, tahapan sprint planning itu adalah meeting yang selalu dilakukan sebelum kegiatan sprint itu terjadi. Kalau tadi kita lihat prosesnya gitu ya, setelah backlog itu ada sprint planning. Nah, sprint planning ini selalu dilakukan di awal sprint. Dilakukannya itu harus kurang dari 8 jam. Jadi biar lebih efektif dalam pengerjaannya, dalam proyeknya harus dilakukan kurang dari 8 jam. Jika lebih dari 8 jam berarti sprint planningnya tidak efektif. Kita harus trim lagi tas-tas yang mau kita bawa di dalam sprint tersebut. Sprint planning ini biasanya dilakukan semua orang yang terlibat dalam project. Ada itu Scrum Master, Product Owner, Team Development, Tester, Client, semua harus involve di dalam sprint planning ini. Nah, biasanya yang dibahas adalah product backlog. Ya, jadi berdasarkan tujuan atau goal dari sprint tersebut. Jadi kalau yang tadi aku bilang, kalau misalnya memang sudah lebih dari 8 jam sprint planningnya terjadi, nah product backlognya kita harus kurangi. Karena kalau enggak, suatu project pasti tidak akan selesai sesuai dengan batas waktu yang telah ditentukan. Nah, apa sih yang harus dibahas biasanya?
di dalam sprint. Yang pertama adalah yang pasti tujuan atau goal dari sprint ini sendiri. Jadi dalam satu sprint, apa sih tujuannya? Apakah kita harus menyelesaikan fungsi A, B, C, atau apa? Yang kedua, apa yang harus kita kerjakan untuk menyelesaikan fungsi A? Misalnya kita mau menggunakan fungsi feature gede gitu ya, e-commerce gitu. Nah, di dalam tujuannya kita menyelesaikan checkout misalnya. Nah, di dalam checkout itu apa sih yang harus kita kerjakan? Nah, yang terakhir adalah bagaimana cara kita mengerjakannya. Dalam artian, dalam suatu tim itu harus sepakat bagaimana cara mengerjakan task tersebut agar dapat selesai sesuai dengan waktu yang ditentukan. Selanjutnya yang disebut dengan daily scrum. Kalau daily scrum ini dibilangnya atau daily stand up, orang-orang menyebutnya itu adalah task harian, meeting harian yang dilakukan untuk melihat progres dari project tersebut ini. Jadi kalau ada isu, ada apapun itu di dalam daily sprint ini saatnya kalian untuk membahas isu-isu tersebut atau kerjaan-kerjaan tersebut. Dilakukan kurang dari 15 menit karena dia dilakukan setiap hari. Biar lebih efektif, dia harus dikerjakan kurang dari 15 menit karena kalau enggak akan mengganggu jalannya project. Nah, hal yang harus dibahas yang paling penting di sini adalah yang pertama, apa yang sudah saya lakukan kemarin. Jadi kayak hari kemarin udah melakukan task ABC. Yang kedua, apa yang akan saya kerjakan hari ini, gitu ya. Dari ABC tadi, apakah udah selesai atau belum, apakah ada kendala atau belum. Nah, itu yang ketiga. Jadi dibahas isu yang saya temui saat mengerjakan tugas ABC sebelum masuk ke CDE, kayak gitu ya. Jadi harus diselesaikan, harus dijelaskan ke masing-masing tim apa yang sudah dikerjakan kemarin, apa yang akan dikerjakan hari ini, apa isu yang dihadapi. Kalau memang tidak ada isu yang dihadapi ya sudah gitu ya, bilang aja nggak ada isu, jadi kita bisa move on ke orang selanjutnya untuk update. Nah, yang terakhir, daily scrum ini hanya diikuti oleh satu product owner, 2 tim development, itu is a must. Sedangkan kalau untuk scrum master sendiri ini optional, jadi dia bisa ikut bisa tidak. Tapi biasanya karena yang tugas utama si Scrum Master ini adalah menghilangkan isu di dalam project, biasanya Scrum Master ikut, tapi dia tidak wajib untuk ikut di daily Scrum ya. Nah, fase selanjutnya yang disebut dengan sprint review. Nah, sprint review ini adalah, kalau tadi sprint planning di depan, kalau sprint review itu dikerjakan di belakang atau di akhir sprint saat sprintnya sudah selesai. Durasi yang dilakukan adalah 2-4 jam. Jadi kalau misalnya lebih dari 4 jam berarti tidak efektif, berarti di dalam sprint tersebut terjadi banyak isu. Nah, biasanya di dalam sprint review ini kita showcase gitu ya, showcase hasil kerjaan kita ke klien gitu ya. Jadi kita kasih lihat hasilnya seperti apa sih gitu ya, progresnya sampai mana. Kalau misalnya memang ada yang masih pending, saatnya diobrolin sama product owner, sama klien kalau ini masih pending gitu ya. Nah, saat ada pekerjaan yang tidak selesai atau saat klien memberikan feedback, nah product owner dia berfungsi untuk mencatat feedback tersebut dan memasukkan feedback tersebut atau pekerjaan yang tidak selesai itu ke dalam product backlog. Nanti di dalam product backlog dilihat lagi nih mana yang lebih penting dikerjakan. Nah, untuk sprint review ini sama seperti sprint planning, jadi semua orang yang terlibat di dalam project harus ikut. Jadi ada product owner, klien, scrum master, dan tim development juga harus hadir di dalam sprint review tersebut. Nah, terus kita masuk yang disebut dengan sprint retro. Nah, sprint retro ini dilakukan biasanya di akhir sprint, setelah sprint review terjadi, sebelum memulai sprint planning. Jadi dia ada di tengah-tengah. Kalau tadi ngelihat chartnya, dia itu ada di tengah-tengah sebelum sprint planning terjadi dan setelah sprint review selesai dilakukan. Durasinya biasanya antara 30 menit sampai 3 jam. Nah, ini lebih panjang nih gitu ya. Dan biasanya dilakukan oleh semua orang yang terlibat di dalam project tersebut, sama kayak sprint review dan sprint planning. Nah, apa sih yang biasanya dilakukan saat sprint retro? Yang pertama adalah menganalisa
kinerja tim di dalam sprint tersebut. Jadi apakah timnya ini ups and down, itu harus direview, harus discuss bagaimana caranya kita bisa improve di sprint selanjutnya. Yang kedua yang akan dibahas adalah masalah-masalah yang terjadi atau masalah-masalah yang dihadapi di dalam sprint sebelumnya. Terus terakhir yang paling penting adalah membahas cara memperbaiki kinerja tim tersebut. Jadi saat sprint itu sudah berlangsung, sudah berjalan, kita harus ingat ya, konsepnya agile, kita itu harus bisa introspeksi dan adaptasi. Jadi di saat sprint retro ini saatnya kita untuk mereview segala sesuatunya dan memperbaiki sesuatu hal untuk mendeliver suatu project. Nah, oke teman-teman, kita kan sudah membahas segala sesuatu dalam sprint. Ya, tadi kita udah ngomongin elemen, kita udah ngomongin juga manfaatnya Scrum seperti apa gitu ya. Nah, ini adalah sesi terakhir, tetapi sebelum sesi ini berakhir akan ada task yang harus kalian kerjakan untuk dapat memahami konsep dari Agile dan si Scrum tersebut. Jadi abis ini kalian harus selesaikan tugasnya ya. Oke teman-teman, sekian materi tentang pemahaman Agile dan Scrum. Semoga dengan sesi ini kalian bisa menjalankan project sesuai dengan yang kalian harapkan dan bisa menyelesaikan project kalian dengan sebaik mungkin. Terima kasih telah menonton. Sampai ketemu lagi di acara tutor coding selanjutnya. Dadah.